Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum membahas topik pembicaraan kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini, tombol like, subscribe, notifikasi, dan share. Nah, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, satu hal yang perlu diketahui oleh umat non-Muslim, ya. Jadi bukan soal uh, substansi dari moderasi beragama, tetapi lebih pada efek dari moderasi beragama itu sendiri. Ya, nah, sebelum kita membahas topik itu, terlebih dahulu perlu disampaikan latar belakang munculnya ya gagasan moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama ini muncul ketika adanya aksi terorisme, ya, membunuh orang kafir, membunuh orang yang tidak sepaham dengan dirinya, ya, atau adanya aksi kekerasan, memaksakan kehendak untuk menggantikan ideologi negara, ya. Ah, yang tidak sealiran, yang tidak sepaham itu harus dikerasi. Terjadilah kekerasan dan kekasaran, ya. Selain itu juga ada aksi intoleransi, ya. Bahkan dalam foto ini anak kecil pun sudah dididik untuk bersikap intoleran terhadap orang yang tidak seagama dengan dirinya, ya. Atau aksi pengkafir-kafiran, ya, melarang memilih orang kafir sebagai pemimpin, atau mengkafirkan orang yang tidak sepaham, sealiran dengan dirinya, ya. Nah, dan masih banyak lagi. Intinya kekerasan, intinya intoleransi, radikalisme, terorisme, semuanya ini menjadi latar belakang lahirnya gagasan moderasi beragama. Nah, kira-kira apa tujuan untuk diwujudkannya moderasi beragama ini? Ya, kita dapat mempositifkan dari gambar-gambar negatif yang tadi muncul pada latar belakang. Ya, jadi bisa dikatakan dengan adanya moderasi beragama, maka akan muncullah persaudaraan, keakraban di antara umat yang berbeda agama. Ya, seperti dalam gambar ini antara seorang suster dan seorang muslimah, antara orang-orang muslim dengan para pendeta gereja Protestan, atau yang ditampilkan oleh pimpinan agama dunia, Imam Besar Al-Azhar dengan Paus Fransiskus, ya. Nah, atau adanya aksi toleran, menghargai, ini seperti ditampilkan sekelompok umat Islam memikul salib IYD, atau adanya aksi membantu, menolong, ya, seperti kelompok Banser NU menjaga keamanan gereja Protestan ketika hari raya atau mengiringi perayaan di Ekaristi di sebuah gereja. Nah, inilah gambaran moderasi beragama dan inilah tujuan moderasi beragama, sehingga dengan demikian maka Pancasila NKRI akan tetap terjaga. Nah, nah, eh, tapi ya melihat tujuan itu terasa indah sehingga banyak orang selalu mendengung-dengungkan moderasi beragama. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui oleh umat non-Muslim, ya. Nah, eh, dalam Islam umat non-Muslim itu dimasukkan dalam kategori orang kafir, ya. Nah, jadi umat Muslim entah itu Katolik, Protestan, Buddha,
Konghucu, Hindu, ataupun aliran kepercayaan dalam kacamata Islam itu masuk dalam kelompok golongan kafir, orang-orang kafir, ya. Nah, lantas bagaimana ya uh, sabda Tuhan terhadap orang kafir ini? Ya, bagaimana pandangan pandangan Islam tentang orang kafir ini? Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, kita dapat ada 2 poin penting ya, sebenarnya banyak ya, tapi ada 2 poin penting ya, di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Selain itu juga orang kafir akan memurtadkan umat Islam. Nah, itu. Jadi berangkat dari 2 poin ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk tidak berteman dengan orang kafir, untuk tidak membantu orang kafir, untuk tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin, untuk tidak mentaati orang kafir. Bahkan lebih radikal lagi adalah membunuh orang kafir sehingga bisa berdirilah negara Islam. Sehingga agama yang ada di dunia ini hanya adalah Islam. Ya, nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, dari poin-poin tadi, jadi ini yang pertama itu yang perlu diketahui oleh umat non-Muslim, ya, bahwa dalam pandangan Islam orang kafir itu adalah musuh dan orang kafir itu akan memurtadkan umat Islam sehingga orang kafir itu harus dijauhi, malah bila perlu harus dibunuh. Nah, maka ketika menjalin relasi dengan umat Islam atau ketika menerima bantuan dari umat Islam, ya, ini kan butir-butir moderasi beragama. Nah, jadi ketika menjalin relasi atau menerima bantuan dari umat Islam, ya, itu berarti umat non-Muslim telah membiarkan saudaranya yang Muslim melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diketahui. Jadi ketika Anda yang non-Muslim menjalin relasi, menerima bantuan, akrab dengan umat Islam, itu berarti Anda telah membiarkan umat Islam melawan perintah Allah. Dan dalam agama, melawan perintah Allah itu sama artinya dengan berdosa. Sehingga bisa dikatakan juga ketika menjalin relasi atau menerima bantuan dari umat Islam, itu sama halnya kita membiarkan umat Islam berdosa. Nah, inilah yang harus diketahui oleh umat non-Muslim terkait moderasi beragama. Menjadi pertanyaannya, tegakah kita membiarkan saudara-saudari kita Muslim ini berdosa hanya demi moderasi beragama? Demikianlah pembicaraan kita. Sekian dan terima kasih.